Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan semester ganjil tahun 2020. Saat ini, selamat datang kepada pendengar dan pemirsa sekalian. Kita akan membahas tentang sejarah dan aliran pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninik Nitasari, asal Karanganyar dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzi Noviana, asalnya dari Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ayu Aslamiah dari Salatiga. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Zaman modern ini terdapat banyak polemik mengenai pendidikan nasional. Salah satu aspek yang kerap dikambing hitamkan adalah masalah pendidikan nasional. Namun, sebelum jauh-jauh membahas sistem pendidikan yang canggih atau berbicara tentang kurikulum luar negeri, menurut saya, kesadaran akan peran-peran kita terhadap pendidikan nasional tidak kalah penting. Karena menurut saya, bangsa yang mendikotomikan peran pendidikan generasi penerusnya hanya pada sebuah lembaga sekolah merupakan bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Tapi ternyata hampir 100 tahun yang lalu telah ditelurkan sebuah gagasan bahwa aku, kamu, dan kita memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik generasi bangsa. Gagasan tersebut yang kelak kita kenal dengan Tripusat Pendidikan yang dilakonkan pada Taman Siswa beserta gagasan revolusioner lainnya. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang Tripusat Pendidikan, perlu kita dalami bersama keresahan yang melatar belakangi priyayi Jawa yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara ketika menelurkan gagasan tersebut. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889. Beliau lahir dari keluarga kerabat istana dan tergolong ningrat. Namun, status darah biru yang beliau punya tidak memisahkan dari golongan rakyat jelata. Bahkan, pertemanannya dengan rakyat jelata inilah yang menjadi motivasi awal Ki Hajar dalam bergerak di bidang pendidikan. Bahwa dirinya yang beruntung untuk mendapatkan pendidikan merasa prihatin dengan nasib jutaan rakyatnya sendiri yang tidak dapat mengecam pendidikan. Maka, cita-cita yang terbesit saat itu ialah beliau ingin menjadi guru. Kepekaannya terhadap pendidikan semakin terasa ketika beliau diasingkan selama 6 tahun di Belanda. Di sana, beliau mempelajari berbagai sistem pendidikan barat. Uniknya, meski lama beliau mempelajari pendidikan barat, maka semakin yakinlah beliau bahwa sistem pendidikan barat tidak dapat dipakai di tanah airnya. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan berada pada tahun-tahun kolonialisme oleh Belanda. Pada masa kolonialisme itu, sekolah-sekolah banyak didirikan di seantero bangsa, namun berdasarkan kepentingan Belanda dan politik etis. Sekolah Belanda didirikan untuk memuaskan bangsa Indonesia, supaya seakan-akan Belanda peduli dengan nasib pendidikan rakyat Indonesia. Nyatanya, sekolah tersebut bertujuan untuk mencetak calon-calon buruh pabrik yang berkualitas. Kurikulum dan sistem pendidikan barat diterapkan di sekolah yang tidak sesuai dengan kodrat alam anak Indonesia. Murid-murid dikekang, dihukum bila melanggar peraturan, dibuat patuh dan tidak banyak bertanya supaya kelak menjadi pekerja yang baik untuk Belanda. Menurut Ki Hajar, sistem sekolah ini malah jauh dari ruh pendidikan itu sendiri. Beliau mengatakan, pendidikan dalam pandanganku adalah ikhtiar untuk mengajar manusia menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya adalah filosofi dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini cukup luas dan merupakan sebuah sistem integralistik yang ditetapkan pada Taman Siswa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah bagaimana pendidikan itu dapat memerdekakan dan memandirikan rakyat Indonesia dengan pengajaran dan pendidikan akhlak, budi pekerti, dan pengetahuan
pengetahuan yang sesuai dengan kodratnya sebagai rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat sebuah filosofi yang cukup terkenal, yakni Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan ini merupakan sebuah sistem pendidikan yang melibatkan alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi, cerdas, secara lahir dan batin. Nah, yang pertama adalah alam keluarga. Alam ini harus dikenalkan kepada anak-anak sebelum mereka memasuki alam perguruan dan alam masyarakat. Sebab keluarga adalah alam pertama yang harus disiapkan untuk mendidik dan menyiapkan generasi masa depan yang cerdas secara lahir dan batin. Hanya dengan cara seperti itulah anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat jiwa dan raganya. Pada alam ini terdapat penekanan pada hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Selanjutnya adalah alam perguruan atau alam sekolah. Alam ini merupakan lembaga pendidikan resmi yang sangat penting, karena melalui perguruan inilah seorang peserta akan dididik dan diberikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Setelah anak-anak mendapatkan banyak materi pelajaran di alam perguruan, maka langkah selanjutnya adalah mengajak mereka untuk mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan di alam keluarga dan alam perguruan ke dalam masyarakat. Masyarakat dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai sebuah lingkungan luas yang letaknya berada di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Selain filosofi dari Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa aliran pemikiran pendidikan, yakni 1. Aliran nativisme. Tokohnya ialah Schaffner, yaitu sekitar tahun 1788 sampai 1880. Ia seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa aliran nativisme adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. 2. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme memiliki pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau, yaitu sekitar tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. 3. Aliran empiris. Tokohnya ialah John Locke, yaitu sekitar tahun 1632 sampai 1704. Ia merupakan seorang filosof Inggris yang terkenal dengan teori meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Maksudnya, perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, misalnya dari pengalaman yang diperoleh oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, aliran empiris adalah suatu aliran yang dalam filsafat menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Hal ini dipandang berat sebelah mata sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. 4. Aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi yaitu William Stern, sekitar tahun 1871 sampai 1939. Ia merupakan seorang tokoh pendidikan Jerman. Aliran konvergensi merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. 5. Aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Yang terakhir, aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan beberapa aliran di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang membagikan peran yang sama kepada semua orang. Bahwa sistem pendidikan nasional merupakan sebuah usaha gotong royong bagi semua rakyat Indonesia. Hal ini yang masih kurang pada sistem sekolah pada saat ini, yaitu terdapat seakan-akan satu-satunya peran mendidik generasi bangsa ada pada institusi pendidikan atau lingkungan sekolah. Tidak jarang kita temui orang tua menitipkan anaknya pada sekolah yang tidak ia ketahui apa yang anaknya pelajari di dalamnya.
Dan masih banyak lagi sistem sekolah yang gagal menitipkan ilmu dan menyediakan kesempatan bagi anak muridnya untuk belajar dan menerapkan ilmunya pada masyarakat. Yang perlu kita sadari bahwa agenda pendidikan nasional ini merupakan agenda kita juga. Peran mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan peran kita juga. Bahwa anak-anak tak terdidik, kaum buta aksara, dan rakyat kita yang terjebak dalam lingkaran kebodohan merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka, jadi apapun aku, kamu, kita, jadilah guru, jadilah pendidik, jadilah orang tua, kakak, dan pengasuh yang mendidik, membagikan, mengajarkan, dan menemani saudara-saudara kita. Bahwa kewajiban setiap orang terdidik adalah mendidik, maka jadilah terang. Terima kasih. Video ini cukup menarik karena di sini membahas terkait ilmu pendidikan ala Bapak Pendidikan kita yakni Ki Hajar Dewantara. Di mana di sini juga menyebutkan Tripusat Pendidikan sebagai filosofi utamanya. Selain itu, terdapat aliran-aliran pemikiran pendidikan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi. Menurut saya, pengetahuan baru, menarik, dan bermanfaat dari KB ini yang dapat kita ambil adalah awalnya kita disuguhi oleh video yang menceritakan bagaimana sejarah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Ini merupakan suatu hal yang menarik bagi saya karena dari sini kita bisa mengetahui sejarah Ki Hajar Dewantara, siapa nama aslinya, dan bagaimana pendidikannya dahulu. Dan juga pengetahuan yang baru di sini menurut saya adalah saya dapat mengetahui apa saja aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Hal yang menarik menurut saya yaitu mengenai aliran pemikiran pendidikan, di mana di dalam aliran tersebut dipelopori dengan berbagai argumentasi yang menurut saya sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi. Menurut saya, KB ini cukup menarik ya, karena selain membahas aliran pemikiran pendidikan dari para ahli, di sini juga membahas pendidikan dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Selain itu, awalnya saya hanya tahu tentang slogan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Hanya sebatas slogan dan tujuannya itu saja yang saya ketahui. Tapi ternyata beliau itu mencetuskan sebuah filosofi pendidikan yang cukup terkenal, yang dikenal dengan Tripusat Pendidikan, di mana Tripusat Pendidikan ini sudah ditetapkan pada taman siswa. Nah, Tripusat Pendidikan ini membahas pendidikan anak pada 3 jenjang alam, yakni alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat. Terima kasih pemirsa sekalian, Anda telah bersama kami dalam mata kuliah ilmu pendidikan dengan tema sejarah dan aliran pendidikan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pelajaran baru, pengetahuan yang baru dalam mempelajari ilmu pendidikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.